Oke, semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Oke, waktu sudah menunjukkan 10 lebih 3 menit. Nanti sebentar lagi kita akan mulai untuk acara webinarnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa join di acara webinar kita hari ini. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang masih ingin mengundang teman-temannya untuk join, silahkan ya. Jadi nanti sambil kita sharing, nanti boleh untuk menyusul aja. Oke, sebentar. Saya izin untuk share materinya dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu, di hari ini saya harap semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya Bapak Ibu. Oke, saya sendiri perkenalkan dengan Dita Triavista yang nanti akan membantu untuk sharing webinar kita pada hari ini dengan topik mengenal lebih dekat peran HRMS di era digitalisasi. Oke, jadi nanti kita akan banyak diskusi nih hari ini. Untuk agendanya sendiri, pagi hari ini nanti akan ada Orange Overview. Jadi untuk produk yang saya bawa hari ini adalah Orange SRMS. Kemudian juga nanti akan ada sesi demonya sendiri. Kemudian nanti akan ada sesi use case sharing. Nah, untuk hari ini saya tidak sendirian, jadi nanti saya akan dibantu dengan rekan saya yaitu Kak Stefan. Terus juga setelah use case nanti akan ada Q&A. Jadi di sini kami open discussion untuk Bapak Ibu yang ingin mungkin tanya jawab atau ngobrol atau sharing nih tentang kebutuhannya atau keluhannya selama ini menggunakan sistem atau sebelum ada sistem. Jadi kami open ke Bapak Ibu. Kemudian juga nanti di akhir acara kita akan ada kuis yang akan dibantu juga oleh rekan saya Kak Santi. Jadi Bapak Ibu jangan tinggalin dulu webinarnya ya karena nanti untuk pemenang kuisnya akan ada satu speaker JBL Flip 5 untuk pemenang pertama dan juga untuk pemenang kedua dan ketiga akan mendapatkan e-voucher GrabFood. Oke, jadi pastikan Bapak Ibu ikut acaranya sampai selesai ya. Oke, dari produk Orange sendiri kita punya beberapa highlighted feature. Yang pertama, produk Orange HRMS ini merupakan produk lokal. Dengan adanya produk lokal, jadi pastinya kita sudah fully support untuk seluruh regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia gitu. Kemudian juga dari sisi operation-nya juga kita sudah support untuk maintain operative management. Yang dimaksud dengan operative management di sini jadi mulai dari proses clocking, kemudian proses pengajuan lembur, pengajuan request cuti, kemudian sampai ke payroll ya, travel, medical. Nah, ini sudah bisa kita maintain di dalam aplikasi Orange ini. Kemudian juga kita juga sudah memiliki mobile apps. Terus, khusus untuk payroll, kita juga sudah ada security khusus, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, data payroll ini nanti bisa diakses sembarang orang gitu. Kemudian kalau misalkan, Bapak Ibu saat ini sudah memiliki sistem tertentu, contohnya sudah memiliki sistem accounting, kemudian ingin diintegrasikan nih dengan sistem Orange-nya. Nah, di sini pun Orange sangat terbuka untuk integrasi dengan aplikasi lainnya. Kemudian juga kami juga sudah memiliki analytical dashboard, jadi untuk kebutuhan reporting juga, nanti contohnya seperti apa saya juga akan sharing ke Bapak Ibu. Kemudian dari sisi, implementasi atau services, kita juga support untuk web based solution dan juga cloud solution-nya. Nah, selain dari operatif manajemen, kita juga sudah support dari sisi strategic planning-nya nih. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu ada kebutuhan mulai dari employee apa ya, penilaian KPI employee, kemudian kompetensinya, trainingnya, rekrutmennya. Nah, itu dari sisi strategic planning-nya pun kita sudah support. Kemudian kita juga sudah support untuk e-learning management system-nya. Mungkin Bapak Ibu juga ada kebutuhan nih untuk cari LMS atau e-learning nih. Nah, nanti di sini bisa digabungkan nih dengan aplikasi HR-nya sendiri, Orange HR-nya sendiri. Oke, jadi itu adalah beberapa highlighted feature-nya. Kemudian di sini saya sempat meng-capture nih beberapa HR problem sebelum menggunakan sistem. Jadi ini nggak semua ya pastinya Bapak Ibu, tapi ini beberapa aja saya capture, di mana sebelum menggunakan sistem ini kalau saya capture, yang pertama ini dari sisi produktivitasnya rendah. Kenapa? Jadi kalau kita lihat sama-sama di gambarnya ini, HR ini masih sibuk dengan administration task. Jadi artinya misalkan, "Tolong dong, cekin data ini." Nah, Bapak Ibu harus cari itu datanya secara manual gitu kan, karena masih berantakan juga. Nah, ketika kita sibuk dengan satu pekerjaan ini, pastinya nanti ketika ada pekerjaan lain, Bapak Ibu jadi kayak terhambat gitu, yang nanti akan mengakibatkan produktivitasnya sangat rendah. Kemudian dari sisi reporting, reporting di sini pun dengan belum adanya sistem, pastinya kita belum paperless,
masih banyak sekali tumpukan kertas, jadi Bapak Ibu tuh pasti kesulitan ketika mencari report tertentu. Misalkan dari manajemen membutuhkan report A atau report B, kita harus cari nih satu-satu reportnya gitu, karena ya masih dalam tumpukan kertas, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga dari sisi mobility-nya. Nah, di sini, contohnya ketika Bapak Ibu, diminta nih sama manajemen atau sama atasan, "Tolong dong bantu saya cekin data tertentu," gitu. Nah, Bapak Ibu misalkan sudah ada di rumah nih atau sudah pulang nih gitu. Nah, di sini mobilitasnya rendah karena kita harus ke kantor dulu, harus buka laptop yang ada di kantor atau PC yang ada di kantor gitu. Jadi, di sini pun mobility-nya masih sangat rendah. Kemudian selanjutnya terkait untuk payroll, karena payroll-nya pun masih manual, jadi setiap bulan HR masih harus deliver gaji-gaji karyawannya masih diamplopin, karyawan masih dipanggilin nih satu-satu, masih di-print slip gajinya secara manual. Nah, di sini pun pasti sangat wasting time juga. Kemudian, untuk data analytics-nya pun di sini pun masih sangat kurang, karena kalau kita lihat di atasnya, karena reporting-nya itu kan semua masih manual ya Bapak Ibu, jadi untuk data analytics-nya pun pastinya belum ada. Kemudian yang terakhir dari sisi training manajemennya, karena kita belum ada menggunakan sistem, biasanya kan dulu ya sebelum, Covid juga kan biasanya kita kalau mau training kita harus cari satu tempat, cari satu waktu, kita harus kumpulin partisipannya siapa aja yang bisa di satu waktu tersebut untuk sama-sama melakukan training gitu. Jadi di sini pun kalau saya capture ini sangat apa ya, kita harus luangin kos, luangin waktu, di waktu yang bersamaan juga dengan rekan-rekan kita yang lain. Oke, nah dari problem-problem HR yang saya capture, di sini juga saya bawakan solusinya. Nah, di sini saya mau nih Bapak Ibu lebih kenal nih perannya HR ini apa aja nih HRMS ini. Nah, dari sisi problem yang tadi, untuk solusinya di sini dari produk Orange sendiri kita sudah support nih untuk report template. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan butuh report clocking bulan ini gitu, nah tidak usah nih masih cari-cari kertas manual gitu karena di Orange sendiri kita sudah provide. Oke, jadi report-report template tersebut nantinya siap pakai, Bapak Ibu juga tinggal olah aja. Kemudian dari sisi mobilitasnya pun kita sudah support dengan adanya Orange Mobile Apps. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika misalkan kita butuh untuk tiba-tiba mau cuti dadakan nih, atau misalkan mau izin dadakan, mau overtime dadakan. Nah, nanti semua bisa dilakukan by mobile apps juga. Bahkan untuk loggingnya pun kita sudah support dengan mobile apps geotagging. Kemudian di sini pun kita punya fitur ISS. ISS di sini artinya Employee Self Service. Jadi nanti akan ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu akses secara mandiri gitu. Nah, di sini pun pastinya akan sangat apa ya, membantu meringankan pekerjaan dari sisi HR dan admin juga ya, karena semuanya bisa diakses. Bahkan nanti sampai payslip pun Bapak Ibu bisa akses secara mandiri nih. Kalau misalkan biasanya kan masih request ke HR, "Bu, saya mau tolong dong print, payslip bulan lalu," gitu, bulan Januari. Nah, kalau dengan sudah menggunakan sistem, nanti Bapak Ibu bisa akses payslip-nya secara mandiri. Kemudian di sini pun dari sisi payroll-nya pun kita sudah, ada payroll calculation di Orange. Jadi nanti setiap bulannya Bapak Ibu nggak usah, apa ya, istilahnya terlalu rumit lah untuk ngurusin payroll, karena di sini pun sudah menggunakan sistem, sambil nunggu payroll-nya diproses, Bapak Ibu bisa mengerjakan gitu, pekerjaan yang lain. Nah, pasti di sini pun sangat efisien ya dari sisi waktunya. Kemudian kami pun sudah support untuk multi location dan multi company. Nah, di sini artinya mungkin di perusahaan Bapak Ibu punya lebih dari satu anak entitas gitu atau lebih dari satu PT nih yang ingin juga nih di-maintain nih menggunakan sistem Orange juga nih. Nah, di sini pun kami support gitu. Kemudian dari sisi e-learning manajemen, kalau dari sisi training sebelumnya kan kita harus luangin kos, ruangan, waktu, partisipan. Kalau dengan menggunakan e-learning, jadi ya kita bisa akses training secara mandiri. Mungkin saya siang ini free nih untuk training. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang nanti malam atau ada yang begadang subuh, ya udah deh daripada saya nggak ada kerjaan, saya ikut training aja deh gitu. Jadi nanti di sini lebih fleksibel sih dari sisi waktu, kemudian kita juga tidak membutuhkan, apa ya, kumpul di satu tempat berkerumun, karena kan saat ini juga kita udah mulai PPKM lagi ya Bapak Ibu. Oke, jadi ini sangat mendukung untuk social distancing juga. Oke, kemudian di sini, kenapa sih Bapak Ibu butuh Orange gitu? Nah, di sini saya akan summarize, karena di dalam Orange ini kita sudah memiliki high data security. Nah, yang dimaksud dengan high data security di sini nantinya, kita akan memiliki beberapa security terkait user access-nya. Jadi nanti kita akan beri batasan nih, user A ini boleh akses ke mana aja ya, apakah dia boleh akses ke payroll atau tidak gitu. Kemudian juga dari sisi digital training solution pun kita sudah punya e-learning tadi yang saya sharing. Jadi ini pun sangat membantu karena kan saat ini lagi
semua serba online ya, jadi training pun sekarang dilarikan ke LMS atau Learning Management System. Kemudian dengan menggunakan sistem, Orange SRMS ini yang diharapkan Bapak Ibu bisa merasakan enterprise experience-nya nih, di mana sebelumnya mungkin, eee belum menggunakan sistem pasti ada nih keluh kesahnya, apa aja sih mungkin. Nah, sedangkan setelah menggunakan sistem nanti diharapkan Bapak Ibu bisa merasakan nih experience-nya seperti apa. Dan pastinya dengan menggunakan sistem pun kami berharap ini bisa sangat, membantu menyederhanakan atau memudahkan dari sisi, HR task-nya nih, pekerjaan HR. Karena biasanya satu hari cuma bisa ngerjain 2 task gitu, masih manual. Nah, sedangkan kalau misalkan sudah menggunakan sistem, sehari misalkan bisa 8, bisa 7 gitu, karena kan banyak ya. Dengan ada sistem, request tinggal submit submit, approval, udah selesai gitu. Oke, kemudian dari sisi employee development plan-nya juga di sini Bapak Ibu juga bisa maintain nih, karena nanti kita juga bisa maintain untuk KPI employee, kemudian juga ada BSC-nya juga, ada kompetensinya juga, sampai ke employee development, bahkan sampai succession planning-nya pun di kita ada gitu. Kemudian yang terakhir, pastinya tidak lupa saya selalu, katakan kalau Orange ini merupakan produk lokal, jadi pastinya kita selalu update untuk semua regulasi, perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Jadi kita sudah update kalau start dari tahun kemarin kan kita ada PMK 44 dan juga PMK 86 nih. Jadi terkait insentif pengembalian pajak karyawan. Jadi di Orange pun pastinya akan selalu update mengikuti dengan peraturan yang berlaku di pemerintah. Oke, ini untuk reportnya pun kita sudah update Bapak Ibu. Jadi ini reportnya Bapak Ibu siap pakai. Nah, ini contohnya adalah realisasi untuk PPh satu yang ditanggung pemerintah. Jadi ini contohnya ya. Oke, nah kemudian kalau misalkan tadi kita udah bahas nih sekilas tentang Orange, nah nanti di sini saya akan sharing nih next-nya. Di Orange ini kita punya modul apa aja sih? Oke, jadi kita terbagi beberapa segmentasi modul. Yang pertama adalah operatif modul. Kalau operatif modul ini kalau kita lihat yang di sisi kiri nih Bapak Ibu yang warnanya orange. Oke, jadi operatif modul ini biasanya lebih digunakan untuk maintain kegiatan operasional di perusahaan. Jadi nanti contohnya mulai dari proses clockingnya, proses pengajuan overtime-nya, proses pengajuan cuti, kemudian sampai dari sisi payroll-nya, SPT-nya, terus, travel settlement, medical. Nah, ini nanti akan di-maintain ke dalam operatif modul. Kemudian dari sisi strategic modul juga kita juga ada, ini warna modul merah yang di bawah. Jadi di dalam strategic modul ini nanti Bapak Ibu bisa maintain mulai dari proses rekrutmennya seperti apa, kemudian evaluasi kandidat dari proses rekrutmen seperti apa, terus apakah sudah cocok, sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Kemudian nanti juga kita juga di sini bisa nilai nih untuk performance-nya atau KPI si employee, kemudian nanti dari sisi kompetensinya juga Bapak Ibu bisa lihat nih, apakah kompetensinya sudah match atau belum, atau masih ada gap kompetensi yang dimiliki oleh si karyawan tertentu gitu. Dari sisi training pun nanti di sini juga bisa, sampai ke employee development. Nah, untuk strategic modul kita juga ada nih e-learning modulsnya sendiri. Jadi nanti e-learning di sini pun akan nge-link dengan modul training yang ada di strategic modul. Oke, kalau kita sudah bahas nih terkait operatif modul dan juga strategic modul, nah, di sini kalau kita lihat ada satu modul nih Bapak Ibu HR Base, oke, yang di tengah ini. Oke, jadi HR Base ini kalau di Orange merupakan, core modulnya gitu. Kenapa disebut core modul? Karena nanti di dalam HR Base ini akan maintain nih untuk seluruh mulai dari data company-nya, data organisasinya, data posisi, hingga data si employee-nya sendiri gitu. Jadi nanti di dalam HR Base ini banyak sekali data yang di-maintain. Kemudian dari sisi HR analisis, ini nanti untuk menampilkan report dalam bentuk chart Bapak Ibu, jadi nanti saya akan show langsung di demo ya kalau misalkan ini. Oke, nah ini kurang lebih dari modul-modul yang dimiliki Orange. Oke, kemudian, di sini juga saya mau sharing nih, dari sisi ISS-nya nanti employee bisa apa aja sih gitu. Oke, jadi kita lihat sama-sama. Di sini kita punya yang namanya self-service feature, yang ini, beberapa yang saya capture. Jadi nantinya employee itu bisa mengakses beberapa informasi secara mandiri. Jadi mulai dari klaim medikalnya secara online, kemudian mereka pun nanti bisa lihat nih data terkait data, working-nya, data personalnya secara mandiri, bahkan mereka bisa request cuti, request overtime, kemudian request apalagi ya, izin. Nah, di sini pun semua bisa dilakukan secara online. Bahkan kalau misalkan di perusahaan Bapak Ibu lagi opening job nih untuk karyawan internal, nah nanti mereka pun bisa apply nih secara mandiri. Sampai mereka pun nanti bisa request untuk payslip-nya mereka, bahkan bisa di-download juga secara mandiri gitu. Jadi ini beberapa.
Nah, kemudian, ini kita juga akan show, jadi ini adalah tampilan untuk Orange Mobile Apps-nya, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada yang tanya, "Bu, HP saya Android, HP saya iOS sudah support belum nih?" Nah, di sini kita sudah support untuk Android dan juga iOS. Nanti bisa di-download namanya My Orange HR, kita sudah support di Google Play dan juga App Store. Untuk tampilan home-nya nanti seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah modul-modul yang tadi saya sharing. Kemudian ini adalah informasi account-nya. Jadi tadi saya sign in under account apa ya gitu. Oh, ternyata namanya Ivan Tarore. Dan ini ada beberapa informasi terkait account yang kita login gitu. Oke. Kemudian ini beberapa saya capture untuk tampilan Orange Mobile-nya. Jadi ini adalah tampilan home-nya. Ya, jadi di tampilan home ini juga ada beberapa modulnya. Kemudian di mobile apps pun kita punya dashboard juga nih Bapak Ibu. Nah, untuk informasi yang ditampilkan di dashboard pun nanti per user bisa berbeda-beda. Kemudian kita juga di sini ada reminder. Nah, ini nanti mungkin yang akan paling berasa ya dari sisi mobility-nya atau mobilitasnya. Ketika misalkan ada rekan Bapak Ibu yang ingin mengajukan approval cuti atau misalkan dari sisi HR ada nih karyawan yang kontraknya mau habis gitu. Nah, jadi nanti pun datanya reminder-nya bisa diakses nih dari mobile apps karena kita bisa lihat nih, oh ada approval untuk cuti, kemudian oh ada nih ada karyawan yang ingin kontraknya habis, yang SP-nya sudah mau habis. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu orang gitu. Jadi bisa diakses melalui mobile juga. Kemudian nantinya Bapak Ibu juga bisa akses, terkait data working information-nya. Jadi untuk employee working information ini, di Ores nanti akan menampilkan seluruh data yang berkaitan dengan pekerjaan di perusahaan gitu. Jadi kalau kita bisa lihat dalam satu tampilan form, ini banyak sekali informasi yang bisa ditampilkan dan yang bisa Bapak Ibu akses ya. Mulai dari kalau di sini adalah current datanya si employee, kemudian kalau di kolom-kolom bawah ini adalah current data dan historicalnya. Jadi dalam satu tampilan Bapak Ibu bisa lihat nih, apakah dia periodnya dulu kontrak, lalu sekarang permanen atau gimana, terus kemudian supervisornya pun kita bisa lihat nih, dulu supervisornya namanya Susana Santoso, kemudian dia pernah ganti nih ke Joko Suroto. Nah, nanti di sini pun ada banyak sekali informasi yang bisa diakses gitu, mulai dari training apa aja nih yang Ivan udah pernah ikuti, nanti di sini akan ke-record Bapak Ibu. Jadi di sini banyak sekali informasi yang bisa ditampilkan. Kemudian selain dari employee working information, kita juga nanti ada juga satu menu namanya employee personal information. Nah, kalau tadi itu menampilkan data terkait pekerjaannya si employee, kalau di dalam employee personal information ini nanti akan menampilkan data terkait data dirinya si employee nih. Jadi sama, jadi di dalam satu tampilan form ada banyak sekali informasi yang bisa diakses. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita bisa lihat nih, mulai dari identification ini nanti Bapak Ibu bisa inputkan KTP, SIM, dan lain-lain. Untuk attachment-nya pun nanti bisa di-upload di sini. Kemudian dari sisi address ya, family-nya ada siapa aja, nanti di sini kita bisa lihat gitu. Kemudian ini adalah contoh tampilan leave request. Jadi, untuk pengajuan cuti pun di sini pun akan sangat mudah. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu butuh, cuti sakit gitu atau cuti apa yang butuh surat dokter, nah di sini pun kita sudah ada fitur upload juga. Jadi contohnya ketika saya ingin mengajukan tipe cutinya cuti melahirkan atau cuti tahunan, nanti Orange ini akan nge-show nih sisa balance kita sisa berapa sih gitu, oh masih 16 nih. Kadang kan kita harus manual ngecek nih, aduh cuti saya sisa berapa ya gitu atau enggak, kita masih bingung gitu kan sisa berapa. Nah di Orange ini nanti akan auto show nih sisa balance kita berapa, kemudian kalau misalkan kita ambil satu hari, dia juga akan menghitung nih sisa balance yang kita punya ada berapa gitu. Itu tadi kalau dari sisi web based kalau kita request-nya. Kalau dari sisi mobile apps nanti juga bisa Bapak Ibu request, cuti juga, jadi tampilannya seperti ini. Nanti tinggal dipilih aja untuk tipe cutinya, misalkan tipe cutinya cuti tahunan atau cuti melahirkan, nah nanti tinggal di-submit. Oke, jadi, Orange Mobile Apps ini untuk notifikasinya kita sudah support yang namanya push notification. Jadi kalau di sini kan tadi misalkan ada rekan kita nih submit cuti nih, once mereka klik save atau submit, nanti di handphone kita sebagai approval atau misalkan HR atau admin yang memang dibutuhkan untuk melakukan approval akan langsung masuk nih notifikasinya. Nah, jadi contohnya ini. Jadi selama di mobile apps Bapak Ibu ini tidak di logout dari handphone Bapak Ibu, notifikasinya akan real time, seperti kita halnya terima WhatsApp gitu. Nah, ketika kita klik nih dari notifikasi tersebut, nanti akan muncul nih detail transaksinya. Oh, ternyata Melia nih request cuti nih dari kapan sampai kapan. Kita dari sisi approval-nya pun nanti bisa approve, reject, atau cancel dari transaksi tersebut.
Kemudian, ini adalah attendance online, jadi ini adalah tampilan formnya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu melakukan attendance dari web clocking Orange-nya langsung. Jadi nanti bisa diisi nih, date in-nya kapan, date out-nya kapan, clock in sama clock out-nya pun kapan. Jangan khawatir untuk di mobile apps pun kita sudah support untuk, time attendance geotagging. Jadi nanti di sini pun Bapak Ibu ketika mau clock in ataupun clock out wajib menyalakan GPS. Nah, kenapa wajib menyalakan GPS? Karena once kita klik nih salah satu nih Bapak Ibu, nanti mereka akan larinya ke kamera. Di kamera ini pun tidak ada fitur galeri. Jadi artinya Bapak Ibu cuma bisa selfie atau menggunakan kamera belakang. Nah, nanti dari foto tersebutlah yang akan dibaca lokasinya Bapak Ibu di mana nih clockingnya gitu. Jadi nanti orang akan ngebaca nih. Kemudian di sini pun nanti Bapak Ibu juga bisa lakukan overtime atau misalkan SPKL gitu ya, pengajuan SPKL. Karena kan biasanya kalau kita mau lembur, kita harus ada SPKL-nya dulu nih. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa create nih. Jadi misalkan plan-nya di tanggal berapa, kemudian mau berapa jam nih lemburnya. Jangan khawatir, dari mobile apps pun kita juga sudah support untuk request overtime. Oke, kemudian kalau dari sisi payroll, ini adalah contoh tampilan kalau misalkan Bapak Ibu akses dari mobile apps gitu. Jadi misalkan saya akses untuk payslip Januari 2018. Nah, nanti Orange akan nge-show nih komponen payroll apa aja nih yang didapatkan di bulan tersebut. Contohnya misalkan ada jaminan kecelakaan, ada overtime, ada berapa, ada apa gitu. Nah, nanti di sini pun ada kolom income dan kolom deduction di samping sini sama ada total THP amount. Kalau misalkan Bapak Ibu download atau akses dari web base, nanti juga kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi sama, nanti ini ada informasi terkait employee, kemudian kita juga ada kolom income, kolom deduction, dan juga total THP amount yang didapatkan employee di bulan tersebut. Kalau tadi kita udah bahas nih dari sisi operasionalnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau dari sisi strategiknya pun nanti kalau misalkan untuk proses rekrutmen kita juga sudah support yang namanya kandidat portal. Jadi kalau misalkan di perusahaan Bapak Ibu misalkan sudah ada websitenya nih misalkan www.abcd.co.id. Nah, biasanya di sisi pojok kanan kan ada menu nih karir. Nah, biasanya ketika diklik nanti akan ngedirect ke tampilan ini. Jadi nanti kandidat bisa sign up dulu, mereka bisa create account. Ketika sudah mendapatkan email verifikasi kalau account sudah aktif, nanti mereka bisa login. Di sini pun nanti mereka bisa melengkapi nih semua data yang dibutuhkan, mulai dari data CV-nya, data transkripnya, ijazah, kemudian nanti bisa dilengkapin. Nah, selain sudah melengkapi, juga nanti kandidat tersebut bisa lihat nih, Bapak Ibu, current opening job yang memang lagi dibuka dari perusahaan Bapak Ibu ada apa aja sih gitu. Contohnya ada accounting, ada sales, dan seterusnya. Nah, ketika mereka mau lihat nih detail requirement-nya, tinggal diklik aja salah satu. Oke, jadi nanti ketika misalkan saya sudah cocok nih sama requirement-nya, kayaknya saya fit deh di posisi ini gitu. Jadi nanti bisa di-apply job-nya, ketika nanti mereka sudah apply, mereka akan mendapatkan upcoming event-nya nih. Next-nya saya ada undangan apa ya, misalkan undangan interview user 1 atau apa, nanti akan ada notifikasinya juga di halaman si kandidat. Oke, kemudian juga selain dari proses rekrutmen tadi, kita juga sudah support yang namanya untuk penilaian KPI. Nah, jadi di sini pun nanti Bapak Ibu bisa inputkan nih KPI si employee apa aja sih. Kemudian kita juga sudah menggunakan BSC Weighting. Jadi nanti bisa diinputkan juga bobotnya kira-kira berapa. Kemudian juga nanti bisa diinputkan juga kompetensinya apa aja nih untuk employee tertentu gitu. Di Orange juga kita juga ada yang namanya kompetensi gap analysis. Biasanya kalau misalkan dari hasil performance atau hasil kita assess nih si employee, ternyata kita lihat nih kayaknya masih ada gap deh di posisi tertentu gitu atau di employee tertentu. Nah, di sini pun nanti kita ada datanya, data kompetensi gap. Jadi kompetensi gap ini nanti akan meng-compare nih Bapak Ibu antara kompetensi yang dimiliki si employee dengan kompetensi posisi tersebut gitu. Sorry, ini saya chartnya salah. Oke, jadi biasanya akan meng-compare antara employee dengan posisi nih. Nah, di sini nanti akan terlihat nih, contohnya misalkan untuk Dita, posisi sales dibutuhkan kompetensinya misalkan 5 nih, A, B, C, D, E. Tapi sedangkan kompetensi saya sebagai employee hanya punya 2 nih atau 3 gitu. Artinya dengan saya di posisi tersebut ada 2 nih, ada 3 sorry, ada 3 gap-nya nih yang harus saya fulfill gitu. Jadi nanti di sini pun Bapak Ibu bisa lihat untuk chart-nya. Kemudian selain dari itu pun, kita juga nanti bisa lakukan yang namanya, coaching and mentoring lah kalau misalkan kayak sehari-harinya ya.
Jadi nanti di sini pun kita punya tampilan career plan counseling. Bapak Ibu bisa inputkan nih per employee kira-kira contohnya untuk Ivan, saya lihat dia weakness-nya di mana ya, di area apa. Oh, ternyata dia emotional control-nya masih cukup rendah nih, harus di-develop lagi nih atau harus dilatih lagi. Kemudian misalkan saya lihat nih area of interest-nya dia lebih tertarik ke area mana ya, gitu. Jadi nanti di sini pun kita bisa tentukan nih, kira-kira nanti si karyawan ini butuh di-develop di area mana ya, gitu. Kemudian kita juga sudah support yang namanya Half Analysis atau Nine Matrix Box. Jadi di Half Analysis ini pun nanti akan meng-compare nih antara potentiality level si employee dengan performance-nya seperti apa gitu. Jadi kita di sini punya 9 box ya Bapak Ibu, di mana ada kategorinya masing-masing. Ada kategori star, artinya employee tersebut potentiality-nya tinggi, kemudian performance-nya juga tinggi. Nah, mungkin employee yang di kategori star ini nanti bisa dijadikan suatu ini pengambilan keputusan ya, apakah mereka untuk dipromosikan atau misalkan apa nih. Nah, sedangkan untuk mungkin yang ada di box merah dan orange ini, bisa untuk, parameter untuk misalkan, kayaknya butuh di-develop deh, dilarikan ke training tertentu deh, atau misalkan di-assess lagi deh, gitu. Jadi nanti di sini pun, kita bisa support untuk 9 matrix box-nya juga. Kemudian nanti biasanya ketika kita sudah mengikuti suatu training, di Orange pun kita juga ada nih tampilan untuk evaluasinya. Nah, ini yang bisa diakses dari ISS, nanti ada yang namanya My Training Event Evaluation. Jadi nanti bisa dilihat nih kira-kira hasil evaluasinya apa aja nih, nilai kita berapa ya dari hasil evaluasi yang sudah training yang kita ikutkan gitu. Jadi nanti bisa terlihat. Oke, kalau tadi kan trainingnya itu ceritanya masih manual. Nah, ini adalah fitur-fitur yang bisa diakses dari LMS atau e-learning-nya sendiri. Oke, nah jadi di dalam LMS-nya Orange ini nanti juga ada digital assessment. Digital assessment ini nanti Bapak Ibu bisa input kan nih terkait untuk Q&A-nya, tesnya, kemudian dari digital training pun Bapak Ibu bisa inputkan, mulai dari topiknya, mulai dari kuisnya, kemudian tasnya, feedback-nya, sama final exam-nya. Kemudian dari sisi knowledge base juga nanti bisa diinputkan untuk news atau self learning. Dari sisi reporting juga nanti juga di sini bisa diakses. Jadi Bapak Ibu juga bisa akses nih kira-kira progresnya employee A ikut training misalkan finansial ini udah berapa persen nih gitu. Misalkan udah 57%. Nah, nanti di sini pun ada real time report-nya sama activity report-nya. Jadi ini nanti bisa diakses. Kurang lebih saya sharing ini adalah tampilan e-learning dari sisi manajemennya atau dari sisi adminnya. Nah, dari sisi admin nanti terlihat seperti ini. Jadi ada report analitiknya juga, di mana nanti bisa lihat nih data untuk training reportnya, probation reportnya, kemudian activity dan progress-nya, sama feedback-nya. Terus juga di sini juga nanti bisa lihat untuk training kalendernya, dan masih banyak lagi yang nanti bisa diakses. Ini adalah tampilan dari sisi admin, kemudian kalau dari sisi employee-nya, nanti kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita bisa lihat nih ada course apa aja ya, ada topik apa aja nih yang kita bisa ikutkan gitu. Nah, nanti pun biasanya di sini akan ada progresnya, misalkan kuisnya sudah berapa gitu. Jadi nanti sudah berapa persen, di situ nanti akan real time datanya. Oke, nah ini adalah beberapa customer reference kami yang sudah menggunakan Orange. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang familiar mungkin sama customer customer reference kami atau mungkin oh saya dulu kerja di perusahaan itu tuh gitu. Nah, nanti di sini pun kita bisa lihat ya sama-sama. Ini adalah beberapa customer reference kami yang sudah menggunakan Orange. Oke, kurang lebih itu sesi overview. Memang di sini singkat-singkat saja, jadi tidak terlalu deep. Nah, nanti kalau misalkan dari Bapak Ibu ada kebutuhan untuk tahu nih lebih detail lagi, Orange seperti apa sih, dalamannya seperti apa, settingannya seperti apa, kemampuannya sampai sejauh mana. Nah, nanti mungkin boleh kita set satu meeting lagi, jadi kita personal ya, jadi antara person Bapak Ibu dan juga kami, nanti kita akan overview ulang untuk secara detailnya. Oke, mungkin saat ini kita akan ganti nih ke sesi demo. Saya izin untuk share screen demo dulu sebentar. Oke, mungkin Bapak Ibu kalau udah ada beberapa yang ingin ditanyakan atau didiskusikan boleh dicatat dulu ya, karena nanti kita juga akan ada sesi Q&A-nya juga. Oke, jadi ini adalah tampilan home ketika kita login nih di Orange-nya. Nah, jadi di tampilan home ini kita lihat nih Bapak Ibu, kita punya dashboard yang terdapat portlet informasi di sisi kiri dan sisi kanan. Kalau di tampilan saya saat ini, di user yang saya login saat ini,
informasi di portlet sisi kiri itu ada My Reminder, kemudian di bawahnya ada Overtime Hour, kemudian di kanannya ada My Work Calendar, di bawahnya ada Employee, on Leave gitu. Nah, mungkin nanti di tampilan Bapak Ibu bisa berbeda-beda nih tampilannya. Nah, ini pun nanti bisa di drag and drop sih sesuai dengan kebutuhan. Kita mau menampilkan apa nih di dashboard-nya kita masing-masing gitu. Jadi kalau udah tinggal di-apply aja. Jadi nanti setiap orang pastinya bisa berbeda-beda dashboard-nya. Nah, di reminder ini pun ada banyak Bapak Ibu. Apakah khusus untuk approval aja? Kalau misalkan memang khusus untuk approval, maka nanti yang ditampilkan adalah approval-approval untuk travel claim, untuk leave request, untuk overtime. Selain dari approval, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat nih, mungkin dari sisi HR saya butuh nih yang kontraknya mau habis ada siapa, ternyata nggak ada nih, atau apa. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa pilih, atau misalkan mau ditampilkan semua nih. Nah, ini jadi apakah mau lihat ada employee yang ulang tahun nggak nih dekat-dekat ini? Nah, jadi di sini akan ada datanya. Oke, kemudian, ini adalah modul-modulnya yang tadi saya sudah sharing ke Bapak Ibu. Oke, jadi ini adalah modul-modulnya, ini yang kita sebut sebagai core modul. Jadi kita bisa lihat sama-sama di dalam core modul ini ada apa aja data yang di-maintain. Mungkin dari mulai data company dulu. Nah, di sini ada banyak company, nanti kita juga bisa lihat untuk company chart-nya. Jadi misalkan di perusahaan Bapak Ibu punya lebih dari satu legal entity company nih. Nah, nanti kita bisa bentuk seperti ini. Atau mungkin dari sisi organization juga kita juga support nih, sudah ada chart-nya juga. Oke. Nah, nanti chart ini pun Bapak Ibu bisa ekspor lagi nih ke Visio atau download dalam bentuk image. Mungkin mau di-combine ke dalam PPT atau apa. Nah, di sini pun kita ada settingan terkait position, untuk employee-nya juga, untuk datanya. Ini yang kayak tadi saya sharing, jadi ada data employee personal information-nya. Oke, sama ada, nah ini. Selain dari employee personal juga kita juga punya employee working. Oke, nah nanti tinggal dilihat. Oke, selain itu juga nanti ada settingan terkait accounting rules-nya, kemudian juga ada security setting untuk user access-nya, jadi batasan-batasan user, sama ada multiple approval-nya. Nah, di sini pun nanti per proses kita bedakan nih approval-nya. Misalkan proses untuk pengajuan cuti, approval-nya misalkan layer-nya ABC atau berapa tingkat gitu. Nanti di sini pun bisa dibedakan per prosesnya. Oke, ini adalah modul-modulnya. Mungkin kita akan lihat dari sisi reportnya ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah report template yang siap pakai nih di Orange. Secara standar nanti sudah di-provide 85 report template yang siap pakai. Jadi ini adalah report untuk human resource base, ini adalah report untuk leave, ini adalah report untuk medical, dan yang pastinya paling banyak kita adalah report untuk payroll. Jadi mulai dari pendaftaran BPJS-nya, kemudian untuk PPh-nya, SPT-nya, semua kita ada. Bahkan kemarin yang DTP itu juga kita juga sudah masuk ke sini. Oke. Oke, ini adalah tampilan modul-modulnya ya Bapak Ibu. Mungkin saya akan sharing selanjutnya adalah dari sisi tampilan ISS-nya. Jadi apa aja sih nanti yang ISS ini bisa akses gitu. Nah, jadi dia pun bisa lihat user account-nya, kemudian dia bisa lihat nih salary information-nya. Oke, kemudian juga dia bisa print payslip, dia bisa request loan. Nah, ini banyak sekali informasi yang nanti bisa diakses melalui fitur ISS-nya. Oke, dia bisa lihat nih clocking-nya dia. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian dia juga bisa lihat kalendernya dia. Oh, hari ini schedule-nya dia masuknya jam berapa sampai jam berapa. Kemudian, oh di hari Minggu dia off nih atau libur gitu. Nah, di sini banyak sekali yang bisa diakses. Bahkan dari sisi performance-nya, kompetensinya, dia pun bisa apply job secara online juga, sampai nanti evaluasi dari sisi trainingnya juga. Oke, jadi kurang lebih ini untuk sisi apa ya demonya. Nah, Bapak Ibu juga jangan khawatir, karena di Orange ini kita juga support untuk bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi, mungkin di tampilan saya, di user saya ini adalah bahasa Inggris gitu, tapi mungkin ada juga mungkin yang maunya saya lebih nyaman pakai bahasa Indonesia nih gitu. Nanti bisa dibedakan. Kemudian dari sisi tampilan menu pun kalau Bapak Ibu, kayak saya kurang nyaman nih pakai tampilan menu yang di samping kiri. Nah, nanti kita juga punya tampilan menu satu lagi nih. Sebentar. Oke, jadi tampilan menu yang ini lebih berwarna, lebih ada ikonnya. Oke, seperti ini. Nah, ini pun nanti per user pun bisa beda-beda nih. Apakah lebih nyaman menggunakan tampilan yang tadi, menu tree model, atau yang seperti ini. Ini adalah sub-sub modulnya. Oke.
Mungkin itu yang bisa saya sharing dari sisi demo mobile apps-nya, demo, Orange-nya. Untuk next-nya, nanti sebentar. Oke, next-nya akan ada sesi use case sharing dan nanti akan dibantu dibawakan oleh rekan saya yaitu Kak Stefan. Kak Stefan boleh tolong dibantu Kak untuk use case sharing-nya? Terima kasih. Oke, thank you Dita untuk, sharing-nya. Mungkin, sebelumnya saya minta maaf kalau ada sedikit problem dengan kamera, jadi kayaknya saya nggak bisa aktifin kamera. Jadi saya akan mungkin lebih lebih akan banyak share mengenai, template sorry, show PPT untuk use case sharing-nya. Boleh minta tolong Dita untuk di-share PPT yang tadi? Oke Kak, bentar Kak. Oke. Mungkin kalau dibilang use case sharing ini agak banyak ya, karena kan, biasanya masing-masing klien itu punya, case yang berbeda-beda dan semakin besar kliennya juga, itu biasanya juga case-nya makin makin ribet lah bisa kita bilang. Nah, ini saya coba ngerangkum untuk beberapa case bagaimana peran dari HRIS ataupun HRMS itu membantu proses either itu operasional ataupun strategik di dalam suatu company. Nah pertama, untuk real time attendance ini, case yang pertama. Nah ini kita temukan kebanyakan adalah di manufacture. Nah kenapa? Karena, untuk skala ribuan karyawan, apalagi kita punya satu company, satu klien yang, total employee-nya almost 13.000 karyawan dan yang shift-nya bergiliran, kemudian karena kan dia 24 jam ya, jadi ada shift malam, ada long shift dan lain-lain. Kemudian dari pihak manajemen itu membutuhkan real time attendance, artinya dari pihak manajemen membutuhkan karyawan-karyawan siapa saja yang mengalami hari ini keterlambatan, ataupun cuti, ataupun izin, dan lain-lain. Nah, ini, pada saat tadinya sebelumnya mereka pakai, manual itu kan pastinya agak agak keberatan ya. Cuman setelah mereka pakai sistem, nah otomatis sistem ini akan menghasilkan, daily employee absence real time. Jadinya, karena ada job yang jalan, maka otomatis di setiap, jam-jam tertentu yang sudah di-set oleh klien, itu akan menghasilkan nih, oh ini listing-listing karyawan yang terlambat, oh ini listing karyawan yang alfa, karena kan ada perbedaan perlakuan antara terlambat dan alfa. Kayak gitu. Oh ini listing karyawan yang kemungkinan akan overtime nanti malam, segala macam. Nah, real time attendance inilah yang membantu dari sisi HR ataupun manajemen, apalagi komben ya, di suatu manufaktur. Itu untuk menampilkan, misalnya potongan ataupun untuk memberikan SP, sanksi dan lain-lain. Karena, dengan adanya real time attendance ini, si tim komben itu bisa mengetahui report di jam tertentu hasil dari jumlah, daily absence real time-nya, kayak gitu. Nah terus, kemudian juga ada maintain overtime daily, ini juga sama, apalagi untuk tipe manufacture yang kita tahu overtime-nya itu banyak. Nah, apalagi kalau production lagi masif. Nah, dengan adanya, maintain overtime daily, ini admin-admin yang di, line ataupun yang di site, itu bisa langsung, membuat SPKL. Kemudian ada proses approval-nya juga, sehingga setiap overtime itu tidak melebihi dari batas yang sudah ditentukan, kayak gitu. Karena kan dari sistem sendiri sudah menjaga, kalau misalnya SPKL-nya pengajuannya 2 jam, ya berarti overtime-nya kalau dia overtime actual-nya melebihi 2 jam, tetap akan dibiarkan adalah 2 jam. Ataupun kalau misalnya SPKL-nya 2 jam, tapi overtime yang di actual-nya adalah 1 jam, maka yang dibiarkan adalah 1 jam, sesuai dengan actual-nya. Jadi bisa dibilang yang terkecil lah, seperti itu. Nah terus berikutnya adalah untuk maintain leave and permission. Nah ini juga sama, kalau untuk, kelasnya tipe-tipe perusahaan yang besar, yang masif, yang karyawannya banyak, mereka perlu me-maintain leave-nya karena kan once ada yang leave maka, bisa mengganggu operasional. Nah, di sinilah, perannya suatu sistem HRIS ataupun yang kita sebut HRIS atau SRMS untuk membantu mengakomodir ini. Jadi, mungkin kalau untuk contoh yang saya kasih ini mereka belum menggunakan mobile clocking-nya, menggunakan
Orange Mobile-nya. Karena, eee, waktu itu pertimbangan dari manajemen adalah belum semua karyawan itu bisa, menggunakan mobile mobile Orange-nya sendiri. Tapi, untuk manajemen ke atas, untuk level staf ke atas, mereka sudah maintain mengenai untuk menggunakan mobile. Jadinya untuk dari sisi Komben ataupun dari sisi, HR, itu bisa me-maintain untuk semua leave, permission, bahkan untuk setiap atasan ataupun kepala-kepala di suatu line, itu bisa me-maintain bahwa anak-anaknya tuh nggak sembarangan untuk leave. Karena dia bisa atur mana yang boleh leave, mana yang enggak, dengan approval tersebut. Jadi setiap line manager itu bisa tahu, oh ini, production-nya tetap bisa berjalan walaupun ada yang cuti, kayak gitu. Nah, next. Oke, untuk payroll attendance calculation with huge company. Nah, ini mungkin, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Dita, bagaimana peran suatu HRIS atau peran suatu HRMS itu membantu payroll dan attendance. Nah, saya balik lagi ke case yang tadi untuk manufacture. Kalau kita ngomong mengenai perusahaan yang, apalagi yang di Jakarta ya, yang misalnya masih under 1.000 itu okelah. Maksudnya ada bahkan ada beberapa klien, beberapa teman saya yang misalnya karyawannya masih 500-an tapi mereka masih menggunakan Excel, dan dari sisi mereka itu masih sanggup, itu fine. Cuman kalau udah levelnya di atas 1.000 karyawan dan masih menggunakan Excel, itu mungkin akan takes time dan memakan waktu. Apalagi kalau kita ngomong payroll kan bukan hanya payroll bulanan, tapi ada payroll, ada proses attendance, perhitungan kalkulasi untuk potongan, perhitungan kalkulasi untuk overtime, perhitungan kalkulasi untuk increment, misalnya pada saat dia lembur dia dapat uang makan dan lain-lain, itu kan terintegrated. Setelah proses tersebut dilakukan, ada namanya proses payroll. Nah, proses payroll kan juga bukan sekedar ngitung gaji, tapi yang dihitung adalah BPJS-nya, yang dihitung adalah tax employee-nya, baik itu tax yang, final tax yang bulanan, final ataupun tidak final. Ada lagi perhitungan pensiun, untuk tax pensiun ataupun tax pesangon dan lain-lain. Nah, nggak hanya sampai situ doang. Payroll itu kan juga nggak hanya per bulan, tapi di akhir tahun nih, biasa yang tim HR nih tim payroll sorry, pada kepusingan, itu adalah proses SPT. Di mana masing-masing, karyawan itu kita harus finalkan lagi SPT-nya. Setelah bukan hanya difinalkan, kita harus hitung lagi, ada deviation nggak, ada refund nggak yang terbentuk, kurang lebih bayar pajak yang terbentuk gimana. Nah, setelah terbentuk kurang lebih bayar pajaknya, kemungkinan kurang lebih bayar pajaknya mau dibayarkan ke mana? Nah, ini kan kesatuan proses dari payroll bulanan sampai ke SPT tahunan, kayak gitu. Nah, nggak lepas juga untuk masalah payroll ada juga klaim-klaiman, misalnya klaim medical, apalagi klaim medical untuk yang, di-settle-nya menggunakan payroll. Ada lagi klaim travel, kalau misalnya ada kan di Orange ada perjalanan dinas, mungkin tadi sudah disinggung oleh Dita. Di Orange ada perjalanan dinas. Nah, kalau perjalanan dinasnya dia ada kelebihan ataupun ada kekurangan, settlement-nya mau di mana? Menggunakan payroll atau dari finance langsung? Kalau dari finance langsung berarti stop di modul travel. Tapi kalau misalnya dari sisi manajemen semua settlement dilakukan di payroll, maka otomatis ada proses lagi tuh dari travel ke transfer ke dalam settlement payroll. Sehingga pada saat pembayaran gaji bulanan, itu semua sudah terakomodir tuh. Baik itu perhitungan payroll, pajak, medical, claim, kemudian travel settlement ataupun ada klaim-klaiman yang lain. Misalnya benefit-benefit lain, misalnya klaim klaim telepon, klaim bensin dan lain-lain. Seperti itu. Jadi, kalau dibilang apakah, peran HRIS untuk payroll itu membantu? Jawabannya adalah sangat membantu. Karena majority bahkan kita ada klien yang di bawah 500 pun, mereka sudah menggunakan sistem, itu pun terbantu dari proses bulanannya, attendance-nya, apalagi proses SPT-nya, kayak gitu. Dan di Orange juga kan untuk slip sendiri bisa dilihat di mobile, sehingga dari tim Komben ataupun dari tim payroll tidak perlu print payslip dan lain-lain. Kedua, SPT sendiri untuk SPT A1 itu bisa dilihat di ISS. Nah, sehingga nggak ada lagi tuh namanya print out segala macam, karena semua bisa di-download otomatis oleh user yang mempunyai akses ke dalam sistem Orange. Jadi tinggal download dan ibarat kata kelar lah tugasnya dari si
tim payroll untuk SPT-nya, seperti itu. Oke, next Dit. Nah, kemudian, ini saya mau singgung dikit untuk dari sisi strategiknya ya. Mungkin tadi sudah di-info oleh Dita untuk keep learning in home. Ada satu klien kita, klien kami itu yang menggunakan, e-learning. Jadi dia combine antara e-learning-nya Orange sehingga hasil dari semua learning itu masuk ke dalam sistem Orange, kayak gitu. Nah, pada saat implementasi berjalan bukan kebetulan sih, tapi unfortunately kita mengalami pandemi 2 tahun lalu. Nah, sehingga dengan adanya pandemi ini, maka ini makin eee, di inilah, makin dari sisi manajemen makin dipercepat untuk ini bisa dilakukan, sehingga si karyawan-karyawan ini, mereka tetap learning, tetap dapat materi, tetap bisa kuis dan lain-lain di rumah masing-masing. Nah, tadi kan Dita udah sempat, singgung nih, di mana ya udah learning itu mungkin sekarang eranya udah digitalisasi ya. Jadi learning itu nggak perlu in class, mungkin untuk learning tertentu aja yang harus in class. Tapi kalau learning-learning yang lain misalnya kayak company culture, ataupun misalnya core value dari company, ataupun learning-learning yang basic yang nggak perlu, in class, itu bisa dilakukan menggunakan e-learning, di mana materi itu dipersiapkan oleh tim, HR ataupun oleh tim training, terus, eee karyawan-karyawan yang melakukan training atau karyawan-karyawan yang terdaftar di dalam training itu bisa didaftarkan, kemudian karyawan tersebut bisa mendapatkan akses dan langsung masuk ke dalam e-learning tersebut. Nah, di e-learning tersebut ada juga tesnya, ada juga, post tesnya. Jadi dari sisi tim training melihat nih hasil tesnya, bukannya tim training ya, tapi atasan juga bisa melihat, "Oh, ini hasil tesnya segala macam," kayak gitu. Nah, dengan adanya sistem ini sangat membantu apalagi di era sekarang yang kebanyakan company itu menggunakan misalnya ada yang full WFH, ada juga yang misalnya 50-50, ada yang WFH, WFO. Nah, ini sangat membantu untuk, tetap terupdate, tetap bisa training tetap bisa berjalan walaupun di rumah, gitu. Nah, ini menjawab untuk, case-case klien kami, apalagi yang ada di Jakarta, terlebih lagi di Jakarta, di mana waktu pandemi kemarin itu hampir 100% full WFH yang awal-awal, seperti itu. Oke, next Dit. Nah, kemudian maintaining employee performance. Nah, ini juga sama dari sisi strategiknya. Kita tahu, bagaimana beberapa perusahaan mungkin, saya bilang, saya ke beberapa klien ataupun, mengunjungi beberapa klien untuk present dan lain-lain. Banyak perusahaan-perusahaan tuh yang mempunyai metode penilaian appraisal itu yang, berbeda-beda, pertama. Kedua, majority masih dilakukan menggunakan paper. Jadinya, dikasih paper, dikasih poin-poinnya apa aja, kemudian tinggal di-checklist-checklist ataupun diberi penomoran, dikasih note dan lain-lain, selesai dikirim ke HR ataupun, ke tim OD-nya atau tim performance-nya. Nah, tim performance-nya mengolah data lagi, kemudian setelah mengolah data dapat KPI dan lain-lain, dikalibrasi lagi dan lain-lain, masih, manual lah. Nah, dengan menggunakan sistem, pastinya semua performance itu bisa dilakukan secara online. Selama user yang bersangkutan kita kasih akses untuk menggunakan penilaian online. Nah, saya kasih gambaran, mengenai metode penilaian performance, di Orange dan metode performance yang pernah kita implement ke klien-klien. Jadi mungkin yang saya share ini adalah salah satu klien. Jadi memang kan seperti yang tadi saya bilang, beberapa klien punya metode penilaian yang berbeda-beda nih, metode appraisal berbeda-beda. Nah, ini saya kasih contoh case yang sudah kita implement dan sudah berjalan. Jadi, penilaian mereka adalah setahun sekali. Jadi finalnya mereka itu adanya di Desember, pembukaan performance adanya di Januari. Nah, di awal mereka akan melakukan namanya goal setting. Jadi goal setting ini lebih ke arah, pembicaraan antara atasan dan bawahan. Jadi atasan memberikan, "Oh nih, KPI-mu adalah bla 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 bla, targetnya segini segini segini," dan lain-lain. Nah, sebelum goal setting juga kan sebenarnya ada juga corporate KPI yang diturunkan langsung based on dari position. Jadi kalau position ini otomatis dia dapat corporate KPI ini dengan bobot segini, kayak gitu. Nah, setelah atasan dan dari sisi atasan dan dari sisi bawahan ataupun anak buahnya agree, maka ada proses namanya, locking untuk oke, KPI dikunci lah bisa dibilang, sehingga KPI nggak bisa bergerak lagi. Nah, setelah KPI dikunci,
itu akan bergerak ke namanya mid-year review, di mana atasan dan bawahan ini akan bisa dibilang review lah. Nah, di klien kami yang ini, review itu sekitar bulan Juni, Juli lah, pertengahan tahun. Jadi di situ akan direview nih, oh kurangnya ini, sehingga butuh, learning apa. Oh kurangnya ini, sehingga perlu di-training apa, kayak gitu. Jadi lebih ke arah mid-year review untuk melihat bagaimana karyawan itu bisa mencapai goal yang sudah di-setting di awal, kayak gitu. Nah, mid-year review selesai, masuk ke year end review. Nah, year end review inilah bisa dibilang penilaian final, di mana atasan itu akan memberikan penilaian nih untuk bawahannya. Misalnya langsung kebetulan di klien ini adalah penilaiannya langsung mereka punya skala penilaian sendiri ya, 1 sampai 5 kayak gitu. Jadi mereka langsung menilai ini dengan, notes atau dengan masukan dari atasannya sekian apa, ditulis masukannya, diberi nilainya, dan yang nggak hanya yang dinilai bukan hanya goal setting doang, bukan hanya KPI sorry, tapi yang dinilai juga ada, kompetensinya. Di mereka disebutnya behavior, kayak gitu. Nah, behavior-nya pun dinilai karena kan dari sisi Ores itu, Ores men-support untuk penilaian KPI, kompetensi, dan behavior. Dan masing-masing 3 itu mempunyai persentasenya. Jadi nanti pada saat di akhir akan dikalkulate, kayak gitu. Nah, jadi pada saat di year end, setelah selesai semua, maka akan dikalkulasi dan akan menghasilkan suatu nilai. Nah, nilai dari semua karyawan itu setelah mereka kan dari sisi RIS-nya tuh akan memberikan tenggang waktu. Misalnya, batas penilaian sampai 20 Desember 2021 contohnya. Nah, pada saat 20 Desember 2021 selesai, itu akan di-lock semua sehingga nilai itu udah nggak bisa gerak lagi. Nah, dari nilai yang sudah tidak bisa bergerak itu di-calibrate. Nah, proses kalibrasi pastinya bukan proses online, tapi ada sisi offline-nya. Jadi bagaimana meeting antara manajemen untuk kalibrasi masing-masing departemen. Nah, dari hasil kalibrasi itu, di-update nilainya, baru dapatlah final nilai finalnya. Barulah nilai final ini di-convert ke dalam, kenaikan gaji ataupun bonus, kayak gitu. Jadi, dengan adanya sistem, maintaining employee performance itu pastinya sangat membantu sekali. Apalagi untuk tim performance yang mereka harus maintain untuk, KPI-nya, KPI korporatnya, review-nya dia, sampai ke review di akhirnya, gitu. Nah, next Dit. Nah, ini mungkin yang terakhir, poin terakhir yang saya bahas karena saya nggak akan, bahas semua case-nya, pastinya mungkin saya bilang setiap company punya, unique case sendiri-sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada yang mau di-share lagi, bisa nanti di, sesi tanya jawab ataupun nanti kita bisa, sesi ketemu langsung untuk kita bisa ngobrol langsung nih, untuk present langsung, lebih detail. Nah, terakhir adalah mobile clocking. Ini juga tadi sempat disinggung oleh Dita sebelumnya mengenai mobile clocking. Nah, pastinya, kalau pada saat kita di masa pandemi ini, kita itu banyak yang WFA, apalagi waktu pertama kali pandemi itu 100% WFA. Nah, pada saat 100% WFH tersebut, maka, klien-klien yang menggunakan mobile clocking ini sangat, krusial banget pengaruhnya. Karena semua clocking itu di-define di mobile semua, karena mereka nggak boleh ke kantor. Sehingga si tim attendance itu bisa mengontrol setiap orang yang clock in ataupun clock out di dalam rumah masing-masing, kayak gitu. Nah, mobile clocking juga nggak hanya dipakai untuk clocking doang, pastinya membantu untuk clocking-an, untuk kita bisa clocking everywhere lah, di tempat-tempat yang sudah di-set ataupun di tempat di mana pun yang, diperbolehkan. Nah, mobile clocking juga berpengaruh mobile ORES itu pun juga berpengaruh untuk pengajuan cuti. Jadi pengajuan cuti tanpa membuka aplikasi ORES di dalam web, itu bisa menggunakan mobile. Kemudian dari sisi atasan, atasan bisa melihat karyawan-karyawan siapa saja yang sedang cuti di hari ini. Nah, itu kelihatan tuh. Terus atasan juga bisa melihat bukan atasan, karyawan pun juga bisa melihat kayak misal payslip ataupun outstanding loan, karena kan di ORES juga ada pengajuan loan ya. Nah, payslip ataupun outstanding loan, itu pun juga bisa dilihat di dalam mobile. Jadi kalau misalnya saya ada pengajuan loan, saya bisa lihat nih, oh ini kira-kira, sisa loan saya tinggal berapa yang akan dibayarkan di bulan-bulan apa saja, kayak gitu. Terus, pengajuan izin juga, karena kan di ORES tuh ada namanya leave,
atau cuti yang punya plafonnya misalnya setahun 12 ataupun izin. Kalau izin tuh mungkin bisa dibilang kayak izin sakit atau izin terlambat, izin pulang cepat dan lain-lain. Nah, dengan adanya Mobile Orange itu semua pengajuan di dalam mobile, sehingga memudahkan klien atau memudahkan tim HR ataupun klien untuk penginputannya nggak perlu diminta dari kertas kah ataupun dari manapun, seperti itu. Nah, mobile clocking juga, selain untuk leave, untuk absen, melihat melihat absensi, untuk pengajuan izin, untuk melihat, payslip juga. Nah, payslip itu juga ada 2 di dalam Mobile Orange. Ada yang bisa kita request, ada pun bisa kita download. Nah, sehingga pada saat kita download, itu kita juga bisa, misalnya ada kebutuhan untuk print payslip, nah itu nggak perlu minta ke HR, tapi kita bisa download dari aplikasi mobile. Nah, itu pun sudah di-encrypt, sudah di-password. Sehingga kalau misalnya ada orang yang iseng pinjam HP-nya, itu pun nggak bisa asal request, karena semua udah di-encrypt, seperti itu. Nah, terakhir adalah mungkin tadi juga udah disinggung oleh, Dita untuk di Mobile Mobile Orange itu adalah approval. Approval sendiri juga kan di Orange bisa melalui email, approve by email, approve by mobile, ataupun approve by web, langsung buka aplikasinya. Nah, dengan adanya Mobile Orange ini, semua approval, reminder itu akan masuk ke dalam mobile. Sehingga apalagi untuk karyawan-karyawan yang mobile nih, yang nggak banyak stay di dalam di meja, tapi kebanyakan keluar, marketing, tim sales, itu semua pengajuan bisa online. Jadinya dan semua approval bisa online. Jadi dia nggak ada alasan untuk, "Oh, belum buka laptop nih atau belum buka komputernya," tapi semua bisa dilakukan via mobile-nya, gitu. Nah, mungkin, beberapa case yang, saya share tadi itu mungkin hanya, poin-poin besarnya aja. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada, "Oh, saya ada case lagi nih," atau, "Saya ada isu seperti ini," itu bisa Q&A, bisa ditanyakan ataupun bisa, email nanti ke email ataupun ke kontak yang kita kasih untuk bisa kita di-invite untuk presentasi. Sehingga lebih detail karena fokus ke company Bapak Ibu sekalian. Iya, mungkin sekian dari saya. Kalau untuk use case sharing ini, kalau next-nya mungkin kita langsung ke Q&A ya, Dit, ya? Iya, Kak, betul, Kak. Oke. Thank you banget Kak Stefan udah dibantu untuk sharing use case-nya. Mungkin selanjutnya enaknya kita diskusi ya Bapak Ibu. Dari tadi saya lihat udah cukup banyak nih yang bertanya di kolom chat. Nah, biar lebih enak nih Bapak Ibu mungkin bisa langsung ditanyakan aja. Jadi silahkan di open mic-nya atau mungkin mau open cam juga boleh. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama-sama. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, Bapak Ibu. Tadi coba kalau kita boleh lihat sama-sama kolom chat ya. Ada beberapa yang bertanya, mungkin ada yang belum clear atau ada yang masih, kepo nih, penasaran nih, gitu. Tadi sudah dibantu jawab ya sama rekan kami, yaitu dari Pak William. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, karena Kak Stefan ini adalah application consultant, jadi banyak sekali pengalaman beliau di company-company untuk, proses implementasinya ya. Kayak tadi kan kita juga udah dengar sharing use case-nya dari sisi attendance-nya, payroll-nya, sampai ke training-nya juga. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin sharing, kalau di perusahaan saya, proses ininya begini begini begini, kira-kira gimana ya nanti, gitu. Mungkin boleh di-sharing. Oke, kembali mengingatkan juga kalau kita lihat di kolom chat, dari Kak Susanti ada kirim link untuk feedback form. Nah, Bapak Ibu boleh tolong bantu isi ya. Jadi ini juga untuk evaluasi kami juga di acara webinar hari ini. Kita juga nanti bisa lihat nih apa yang kurang, kemudian juga ekspektasi Bapak Ibu ke depannya seperti apa. Karena nanti juga untuk setiap pengisi feedback form ini akan mendapatkan sertifikat webinar. Jadi untuk yang tidak mengisi nanti tidak mendapatkan sertifikat. Oke, untuk link surveinya sudah ada ya dari Kak Susanti, jadi bisa dicek untuk kolom chat-nya. Bapak Ibu juga bisa bantu untuk, feedback form-nya untuk diisikan. Oke, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Waktu kita masih cukup panjang sih sampai 11:30, jadi kalau misalkan memang ada yang ingin didiskusikan, boleh. Atau saya bacain coba ya satu-satu ya. Dari Pak Doni, Wings, perusahaan skala apa yang bisa menggunakan Orange HR?
Semua perusahaan bisa sih, Pak, mulai dari misalkan yang employee-nya kurang dari 200 atau misalkan masih berapa pun bisa. Bahkan, yang tadi kayak Kak Stefan sharing ya, di bawah 500 pun sudah ada yang menggunakan sistem. Nah, ini kenapa? Karena, dari mereka jumlah kecil aja mereka sudah tertata, teratur gitu. Nah, nanti ketika mereka employee-nya bertambah besar, transaksinya bertambah banyak, itu sudah terstruktur menggunakan sistem. Kemudian juga apakah menggunakan fitur GPS untuk time attendance-nya? Iya. Jadi di Orange ini kita kan tadi menggunakan mobile apps geotagging, jadi ketika nanti Bapaknya mau clock in ataupun clock out itu wajib menyalakan GPS karena nanti akan membaca lokasi di mana, Bapak ini melakukan titik attendance-nya itu di mana gitu. Kemudian apakah ada tools untuk migrasi dari app Orange HR? Untuk migrasi data kita nanti udah ada template-nya, Pak. Jadi udah ada template Excel-nya yang bisa diisi dan dilengkapi. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Budi Hertanto. Orange ini apakah bisa on-prem? Ya, Orange bisa on-premise, bisa juga on cloud, bisa juga SaaS ataupun IaaS. Kemudian, ada lagi banyak sih ya. Oke, mungkin ada yang ingin didiskusikan secara langsung, Bapak Ibu? Oh, sebentar. Sorry, ini coba saya jawab untuk Pak Yong ya. Iya, iya. Yang pertanyaan terakhir untuk geotagging tadi apakah telah dilengkapi, AI untuk alert bila orang berbeda yang selfie? Oke, Pak. Untuk saat ini belum ada. Jadi, geotagging itu pertama pembatasan hanya dia akan membaca untuk, apa namanya, aplikasi-aplikasi yang diindikasi sebagai fake GPS lah, yang menggunakan GPS. Nah, itu pasti akan diminta untuk matikan dulu sebelum melakukan check-in. Nah, tapi kalau untuk apakah ada AI-nya untuk membaca, "Oh, yang selfie ini orang yang berbeda," saat ini belum ada sih, Pak, kayak gitu. Oke. Oke, tadi ada yang chat saya katanya ini open mic-nya belum di ini ya, dinyalain ya. Oke, mungkin Kak Santi boleh tolong Kak bantu untuk ini dinyalakan untuk open mic untuk attendee-nya. Sudah bisa ya? Oh iya, oke. Thank you Kak Santi. Oke, Bapak Ibu, maaf sebelumnya mungkin tadi ada yang mau open mic tapi tidak diberikan akses. Nah, ini sekarang akses untuk open mic-nya sudah dibuka. Jadi untuk Bapak Ibu silahkan kalau misalkan memang ada yang ingin diskusi dengan kami, silahkan di open mic-nya. Kak Stefan dari Pak Yongyong masih tanya tuh, lalu solusinya bagaimana? Mungkin boleh bantu jawab, Kak? Oke, agak berat nih kalau untuk masalah AI ya. Karena kan, memang pengembangan ini kan kita sudah ada masukan dari ke prinsipal juga untuk memang membaca kayak face recognition ya untuk AI-nya. Cuman, lagi di-develop oleh tim prinsipalnya untuk apa namanya, eee, tim prinsipalnya untuk pengembangan ke arah sana, face recognition tersebut. Nah, cuman kalau ditanya, apakah bisa terus solusinya bagaimana untuk yang kalau tidak dilengkapi dengan AI? Pertama, pastinya masih ada peran dari atasan. Karena kan setiap clocking yang masuk tuh atasan bisa lihat sebenarnya, kalau dikasih akses ya, dengan note bisa dikasih akses. Atasan boleh lihat, bagaimana, apa namanya, bawahannya yang melakukan selfie tersebut ataupun dia clocking tersebut, kayak gitu. Terus, kedua kan di Orange juga bisa pembatasan akses. Misalnya, pembatasan akses kayak misalnya dia hanya boleh ada 2 akses. Jadi mungkin kalau bahasa IT-nya, session tracking lah. Jadi session-nya kita track. Nah, itu bisa dikasih pembatasan di mana dia hanya bisa login di HP-nya dia yang saat ini dan di desktop, misalnya kalau dia ada desktop ya, di mobile desktop. Nah, sehingga kalau untuk ada dia login di HP yang lain, itu maka akan dijegal karena ada pembatasan session tersebut. Nah, sebenarnya ini cara untuk hanya menanggulangi saja, kalau misalnya nggak melebihi HP untuk, kecurangan tersebut. Tapi, kalau dari sisi AI-nya, untuk membaca ini orang benar apa enggak, itu saat ini belum ada sih, Pak. Kayak gitu sih dari saya.
Untuk pengembangannya ke depannya, mungkin akan dikembangkan ke arah sana, tapi mungkin nanti, pada saat rilis dari prinsipal baru kita bisa umumkan. Untuk saat ini kita belum bisa umumkan, gitu sih, Pak. Oke, thank you Kak Stefan. Ada pertanyaan lagi dari Pak Edi Chow. Izin bertanya, bagaimana strategi untuk check-in dan out untuk karyawan atau operator pabrik yang banyak? Apakah check-in dan out-nya dengan smartphone itu efektif karena harus buka aplikasi dan juga take selfie sehingga bisa menyebabkan kerumunan dan antrian yang panjang? Thank you. Thank you Pak Edi sudah bertanya. Mungkin Kak Stefan boleh dibantu lagi, Kak? Oke, eee, ini sebenarnya kalau untuk level yang kerumunan level company yang banyak employee-nya, itu kebijakan dari manajemen sih. Apakah diperbolehkan untuk menggunakan cloaking mobile? Saya kasih contoh, saya ada pegang satu pabrik, klien saya yang, pabrik yang kebetulan yang tadi saya sempat share di depan, itu dia, eee, total employee-nya tuh more than 12.000 lah, sekitar 13 ribuan, kayak gitu. Nah, tapi, dari manajemen sendiri, mereka membatasi untuk mobile itu hanya bisa dipakai untuk eee, staf level tertentu ke atas, sampai ke level manajerial. Nah, untuk yang level operator ataupun misalnya kayak tim leader dan lain-lain, itu tidak diperbolehkan pakai, mobile clocking. Pertama, alasannya pastinya pertama karena kan nggak mungkin memaksa, karena kan si Orange sendiri kan punya batasan. Misalnya batasan, harus Android berapa atau harus iOS berapa. Ya kita kan nggak mungkin memaksa karyawan-karyawan atau apalagi level operator ya untuk mengganti HP-nya, itu pertama. Kedua, yang pastinya mereka sudah punya, mesin absensi yang terintegrated langsung yang mereka nggak mau ambil itu, gitu. Dan ketiga, ini mungkin menjawab yang kerumunan tersebut. Sebenarnya kan pada saat kita marking location, misalnya kita marking location di pabrik Bapak misalnya, kita marking di lobi, di nanti ada di pagar depan, terus ada di, ruang tunggu dan lain-lain. Kita marking beberapa titik yang bisa absen. Jadi, di luar yang di-marking itu nggak bisa absen pertama. Kedua, marking itu punya skalanya. Let's say kita buat dari titik marking tersebut skalanya adalah misalnya 50 meter, maka radius 50 meter itu mereka bisa clocking, kayak gitu. Jadi nggak harus kayak mengantri di satu titik, mereka tinggal datang, clock in, selfie, cabut langsung, di titik yang sudah ditunjuk. Jadi kalau ada orang iseng mau clocking di parkiran, ya itu nggak bisa. Karena kan, tetap mereka harus di titik-titik tertentu, kayak gitu. Cuman kalau ditanya, apakah efektif atau enggak untuk level operator, itu mungkin, saya kembalikan lagi ke manajemen ya. Bagaimana dari sisi manajemen melihat, dari berbagai aspek, apakah harus untuk operator itu menggunakan, mobile clocking, kayak gitu sih dari saya. Apalagi kan kalau kita bilang apalagi kalau kita ngomong operator pabrik ya, mereka kan majority kan tempatnya ya di line tersebut, jadi kayak bukan orang-orang yang mobile yang bisa ke mana-mana ataupun orang yang WFH gitu. Mungkin itu sih Pak dari saya. Ya, oke. Thank you, Kak Stefan. Bagaimana Pak Edi, apakah cukup menjawab dari pertanyaan Pak Edi? Oke, jadi terkait kerumunan itu, kalau di Orange Mobile Apps kan kita bisa tentukan dulu nih Pak, kita bisa mark location di titik mana aja, nanti si karyawan ini bisa melakukan clock in dan juga kita bisa set radiusnya misalkan berapa puluh meter dari titik tersebut gitu. Jadi nanti pastinya nggak akan kerumunan sih, seharusnya. Oke. Oke, thank you Pak Stefan. Iya, thank you Pak Edi. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau diskusi? Nggak apa-apa untuk sesi kali ini kita, santai aja. Oke, dari Bu Estri silahkan Bu, bisa di-open mic Bu, mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan? Iya, siang, Mbak. Ya, siang Bu. Gimana? Saya mau menanyakan sih terkait, security untuk, payslip. Ini Mhm, seperti apa? Apakah cukup secure? Mungkin kan ada beberapa metode ya, beberapa perusahaan, ada yang dia misalnya kayak direct langsung ke email pribadi atau, mhm. mungkin itu bisa dilihat di, browser-nya si, sistem HRIS-nya contohnya ya, Mbak, ya. Nah, itu Iya. cukup se-secure apa dengan, mungkin sekarang common udah, eee, nggak banyak menggunakan paper lagi sih. Nah, dari aspek security-nya juga lebih common, seperti apa sih? Itu sih, Mbak Dita. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Estri. Oke, mungkin, mau Kak Stefan atau siapa nih yang jawab? Dari sisi ini, security untuk payroll ya?
Oke, boleh tak jawab ya, Dit, ya? Iya, silakan, Kak. Oke, kalau security sebenarnya ada beberapa, Bu. Pertama, mungkin sebelum menjawab yang sisi payslip ya, dari sisi payroll sendiri kita sudah di-encrypt. Jadinya bukan hanya untuk karyawan, tapi untuk tim HR yang tidak berkepentingan pun dia tidak bisa melihat nominal, karena ada encryption tersebut. Sehingga encryption tersebut itu akan di-assign ke beberapa orang ataupun dikasih password-nya gitu. Jadi hanya beberapa orang yang punya password-nya sehingga orang-orang tersebut saja yang berkenan untuk melihat segala sesuatu di Orange yang ada nominalnya. Jadi bukan hanya gaji nih, gitu. Jadi basic salary, hasil transaksi gaji, SPT, dan lain-lain itu di-encrypt semua di dalam sistem. Nah, bahkan kalau dari sisi IT mau lihat ke database pun itu ada encryption-nya. Jadi orang IT pun kalau dia langsung connect ke database, dia buka tabelnya itu pun di-encrypt juga. Jadi nggak bisa. Kedua, untuk payslip, saya ngomong yang payslip mobile ya Bu ya. Jadi untuk payslip kan otomatis kalau pada saat kita masuk ke dalam mobile, kita kan menggunakan pastinya username and password ya. Nah, tapi pada saat kita udah login, kemudian kita mau request payslip, si Orange itu akan menanyakan lagi username dan akan menanyakan password-nya lagi. Jadi pada saat dia request payslip, dia harus masukin lagi password-nya. Itu untuk request doang. Jadi kalau bisa dibilang request itu yang langsung nge-pop up gitu, langsung muncul tampilannya. Tapi kalau dia mau request download payslip ke dalam PDF, maka ada dua. Pada saat dia mau download, itu pertama dia harus input password dia masuk. Password login-nya dia lah, pertama. Kedua, dia harus input password encryption yang akan PDF-nya di-encrypt. Gitu. Jadi pada saat PDF-nya ke-download pun, orang yang mau buka PDF tersebut harus input password lagi. Nah, password tersebutlah yang di-input oleh si karyawan yang melakukan download tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang iseng mau ngedownloadin payslip-nya, tetap akan ada diminta password login dan password PDF-nya. Kalau misalnya dia mau langsung lihat PDF ya di dalam handphone-nya, itu pun ada password lagi sehingga PDF-nya sendiri sudah di-encrypt di password juga. Gitu sih, Bu. Oke, thank you, Kak. Gimana, Bu Estri? Kondisinya tapi ini karyawannya sendiri bisa melihat berarti dengan double layer tadi ya. Encrypt-kan ini apakah kayak sistem OTP? Ini berarti statusnya kayak di browser ya, Pak ya? Iya, Dia ngedownloadnya. Oh, tetap dari aplikasi HRIS-nya berarti ya? tetap bukan dari email. Oh, oke. Tapi Gitu. tetap ada dual layer tadi ya, Pak? Betul. Tapi bukan OTP ya? Bukan Mau OTP. konfirmasi gitu. Bukan Oh, kayak minta OTP gitu. oh, oke. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu Estri sudah bertanya. Mungkin, saya tambahkan kalau, encryption di payroll itu kayak kita keseharian menggunakan m-banking gitu sih, Bu. Jadi misalkan di awal kan kita sudah login nih dengan, password-nya gitu ya. Nah, nanti ketika misalkan kita mau transfer ataupun kita mau cek mutasi, nah itu kan kita harus input-kan lagi tuh, Bu, password yang berbeda dengan waktu kita login pertama kali. Jadi seperti itu sih, Bu, security-nya, bukan dari sisi OTP atau apa gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya berikan satu kesempatan lagi buat Bapak Ibu yang ingin diskusi, setelah ini nanti akan kita lanjutkan ke sesi kuis. Oke, kita hitung 5 detik ya kalau misalkan dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin untuk sesi Q&A-nya cukup. Jadi kita juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang udah banyak, diskusi dengan kami, bertanya juga. Nah, untuk sesi selanjutnya kita sudah sampai di penghujung acara, nanti akan ada sesi kuis, dan di sesi kuis ini nanti akan ada 3 orang pemenang. Untuk pemenang pertama akan mendapatkan, JBL Flip 5. Kemudian untuk pemenang kedua dan ketiga ini akan mendapatkan e-voucher GrabFood senilai Rp100.000 gitu. Jadi, pastikan Bapak Ibu yang dari awal sudah mengikuti webinar ini, bisa menjawab kuisnya dengan tepat dan cepat ya. Nah, nanti untuk sesi kuis sendiri akan dibantu dengan rekan saya yaitu Kak Susanti. Untuk Kak Santi silahkan tolong dibantu, Kak. Thank you. Oke, makasih Kak Dita. Ya, Mungkin Kak.
Untuk share screen saya, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, untuk Bapak Ibu yang ingin join kuisnya bisa langsung klik link yang ada di kolom chat, atau jika memiliki aplikasi Quizizz bisa langsung memasukkan enter join code-nya yaitu 813128. Seperti yang tertera di kolom chat, yaitu ada formatnya yaitu nama, strip, nama perusahaan. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum sesuai formatnya mungkin akan saya remove dan boleh langsung diklik join ulang ya Bapak Ibu untuk menuliskan sesuai dengan formatnya yaitu nama, strip, nama perusahaan. Oke. Mungkin untuk Ibu Listia boleh diulang kembali. Bapak Yurizal juga boleh diulang kembali. Untuk join quiznya kita tunggu selama 1 menit lagi. Sudah 20 peserta yang join. Mungkin untuk Ibu atau Bapak Estri boleh diulang kembali sesuai dengan formatnya, yaitu nama, strip, nama perusahaan. Mungkin ada beberapa peraturan lagi yang akan saya informasikan, yaitu untuk Bapak Ibu dilarang double account. Karena jika pas kami cross-check kembali terdapat double account pada kemenangan, maka akan kami diskualifikasi dan kami berikan kepada pemenang di bawahnya. Seperti itu. Oke, mungkin sudah 37 peserta. Kita start kuisnya dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat mengerjakan Bapak Ibu untuk kuisnya. Oke, di peringkat 1 ada dari Pak Febrianto, disusul dengan, siapa nih, Pak Randy atau Pak Novianto. Kemudian di peringkat 3 ada Pak Randy. Untuk posisi pertama masih ada Bapak Febrianto dari HLT. Di posisi kedua ada Bapak Novianto Wijaya dari KEPI. Di posisi ketiga sekarang masih ada Bapak Randy Rinaldi dari SAT. Tapi masih banyak dari peserta kita yang lain sedang masih menjawab soalnya. Banyak yang menjawab benar ya Kak Santi ya? Iya. Di Hebat. posisi pertama 1, 2, dan 3 menjawab soalnya secara benar. Mhm.
posisi kedua. Bapak Novianto Wijaya digantikan oleh Bapak Budi Hermawan. Kita cek kembali ke bawah. Apakah sudah banyak yang selesai? Oke. Mayoritas sudah pada selesai ya. Ya. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi. Oke, sepertinya sudah tidak ada pergerakan yang signifikan. Mungkin akan kita akhiri untuk kuis hari ini. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kuisnya kita akhiri dari sekarang. Selamat kepada ketiga pemenang. Juara pertama ada Bapak Febrianto dari ALT, juara 2 ada Bapak Budi Hermawan dari ISM, dan juara 3 ada Bapak Novianto Wijaya dari KEPI. Untuk para peserta kuis boleh dibantu untuk mengisi feedback form yang terdapat di kolom chat. Karena dari feedback form tersebut kami akan kirimkan sertifikat of attendee pada webinar hari ini. Terima kasih. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan ke Mbak Dita. Ya, thank you Kak Santi. Oke, sekali lagi selamat ya untuk Pak Febrianto, Pak Budi, dan juga Pak Novianto. Oke, nanti untuk pengiriman hadiah nanti akan kami kontak ke Bapak sekalian. Oke, ada pertanyaan dari Pak Biondi, mungkin boleh Pak open mic Pak? Oke, kepencet ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah join di webinar kita pada hari ini. Dan juga nanti untuk para pemenang kuis kita akan kontak. Dan sampai bertemu lagi di acara webinar Metrodata berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa, dan salam sehat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu.